Iya, waalaikumsalam. Silakan duduk, Olivia. Iya Bu. Oke, bagaimana nih kabarnya, Olivia? Baik Bu, cuma agak capek aja sih sedikit. Saya sangat senang sekali karena kamu bisa datang ke sini karena tempat ini tuh khusus untuk ngobrol santai. Semua yang kamu ceritakan di sini tuh terjamin aman karena kamu nggak akan dinilai atau disalahkan oleh saya. Iya Bu. Oke, di sini saya hanya ingin mengenal kamu lebih dalam lagi, Olivia. Kamu bisa ceritakan apa yang sedang kamu alami akhir-akhir ini kepada saya, dan kita akan cari cara supaya kamu merasa lebih baik. Olivia, mungkin kamu udah sering dengar nih bahwa konseling itu tempat curhat ya. Tapi lebih dari itu, konseling adalah ruang dimana kamu bisa mulai mengenal diri kamu sendiri, memutuskan apa yang sebenarnya kamu inginkan, dan melihat apakah tindakan kamu sekarang itu udah mendukung keinginanmu atau belum. Kalau belum, kita bisa rancang langkah-langkah kecil bareng-bareng, tapi semua keputusan tetap kamu yang buat. Saya hanya teman berpikir. Iya, baik Bu, saya paham. Baik, kalau gitu boleh saya tahu hal apa sih yang paling mengganggu pikiran kamu belakangan ini? Sesuatu yang bikin kamu merasa gelisah, tidak nyaman, atau mungkin lelah secara emosi. Saya merasa nggak kelihatan sih Bu. Maksudnya di rumah tuh kayak nggak ada yang memperhatikan saya. Mama saya kan sibuk kerja, Papa juga. Kakak saya tuh pintar banget Bu orangnya, dan semua orang tuh bangga banget sama dia. Saya cuman ya merasa gitu aja. Oh, rasanya seperti kamu tidak dianggap ya, tidak mendapatkan perhatian yang kamu inginkan. Iya Bu, makanya saya suka posting tuh di Instagram, di TikTok. Kalau banyak yang like atau komen, saya ya merasa saya tuh ada, saya tuh penting gitu. Oke, jadi kamu merasa dilihat, dikenali, seolah-olah dunia mengakui keberadaanmu melalui layar itu ya? Iya Bu, tapi kadang malah bikin stres juga sih. Kamu tahu gak sih apa yang kamu rasakan itu tuh sangat manusiawi. Semua orang butuh merasa dicintai, dihargai, sama diakui. Dalam pendekatan konseling ini, kami menyebut itu sebagai kebutuhan dasar manusia. Seperti kasih sayang, rasa berkuasa, kebebasan, kesenangan, dan keamanan. Saya belum pernah dengar sih Bu, tapi ya saya pengen merasa dihargai aja gitu Bu. Di dunia nyata saya nggak merasa kayak gitu. Berarti saat kamu posting konten dan mendapat tanggapan, kamu sedang mencoba memenuhi kebutuhan akan penghargaan dan perasaan diterima ya? Iya Bu, tapi kalau responnya sedikit, saya jadi merasa gagal gitu, seolah saya nggak cukup baik. Kalau saya boleh tahu nih, apa sih yang benar-benar kamu inginkan saat ini dalam hidup kamu, Olivia? Bukan hanya soal media sosial, tapi secara keseluruhan.
sih Bu. Kayaknya mereka cuma lihat nilai aja. Saya ingin dianggap berharga gitu, bukan karena saya mirip kakak saya, tapi ya karena saya ini saya. Itu keinginan yang sangat valid dan penting. Nah, itu keinginan yang sangat valid dan penting. Sekarang, mari kita lihat. Kamu itu udah ngelakuin apa aja sih untuk mendapetin itu? Apa yang kamu lakukan sekarang untuk merasa dihargai? Ya, saya sih selama ini sering bikin konten aja Bu. Terus saya juga coba ikut tren bikin video, tapi yang lagi viral-viral aja gitu, biar banyak yang lihat. Oke, jadi kamu berusaha keras untuk dikenal dan diperhatikan lewat dunia maya. Oke, baik. Sekarang mari kita evaluasi jujur ya. Apakah semua yang kamu lakukan itu benar-benar membuat kamu lebih dekat dengan perasaan dihargai yang kamu cari, atau malah sebaliknya? Sebenarnya sih saya malah merasa makin jauh ya Bu, karena malah saya juga ngebandingin diri, jadi minder juga, terus suka ngerasa nggak cukup bagus. Kamu udah sangat jujur dengan diri kamu sendiri, dan itu langkah awal yang sangat luar biasa. Karena saat kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang tidak bekerja, kita bisa mulai coba cari lain. Kalau kamu bersedia, kita bisa pikirkan langkah-langkah kecil untuk mulai bergerak ke arah yang kamu inginkan. Misalnya nih, bagaimana kalau kamu mengekspresikan diri kamu lewat cara lain yang bisa dinikmati langsung oleh orang-orang di sekitarmu? Saya dengar kamu suka menulis. Iya Bu, saya suka banget nulis sama cerpen, nulis puisi sama cerpen. Tapi selama ini gak ada yang membaca sih. Bagaimana kalau misalnya kamu mulai berbagi tulisan kamu ke guru bahasa Indonesia, atau ikut ekskul jurnalistik, atau kamu bisa buat buku kumpulan puisi dan kita bisa bahas setiap minggunya di sini? Saya suka tuh Bu, rasanya lebih nyata gitu ya Bu, dan mungkin Mama juga bisa lihat karya saya. Oke, jadi langkah pertama yang kamu rencanakan minggu ini adalah membuat satu tulisan dan berani menunjukkannya ke satu orang. Apakah kamu siap bertanggung jawab untuk itu? Iya Bu, saya siap. Saya mau coba untuk berubah. Olivia, hari ini kamu sudah melakukan langkah yang sangat penting. Kamu berani jujur, mengevaluasi, dan mengambil keputusan. Kamu nggak perlu nunggu orang lain mengubah diri kamu, tapi kamu sendiri yang memilih. Terima kasih ya Bu. Saya nggak pernah mikir kalau saya bisa bikin rencana kayak tadi. Oke, mulai sekarang kamu yang megang kendali diri kamu sendiri, dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Saya yakin kamu akan membawa cerita baru yang membanggakan. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu untuk hari ini. Kalau gitu saya izin pamit ya Bu. Iya, Terima kasih hati-hati ya.